Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terutama yang paling saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan panitia, sahabat saya juga di sini ada Dr. Suyanto dari LTM NU, ada senior saya juga ini Kiai Izet, ada Kiai Asep, ada Kang Imam dan lain-lain, tentu moderator dan panitia. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin sudah larut malam sekali ya. Sebenarnya kalau tema-tema terkait tentang digitalisasi masjid, tentang dakwah digital, saya tuh lebih suka sistemnya tuh workshop. Cuman kita mungkin karena memang waktunya terbatas, jadi hanya sebatas pengenalan saja ya. Jadi kalau dibahas terkait tentang era digital, sebagaimana tadi Al-Mukarram telah memberikan mukadimah, terus tadi ada Ibu Profesor Lilis, ada Bapak Kanwil juga. Intinya terkait tentang digitalisasi masjid, tentang manajemen masjid, ya teman-teman tadi saya udah sempat ngobrol ya, ada yang di kamar, ada yang sambil ngopi, ya tentu teman-teman nih lebih pakar, sudah lebih profesional dibanding saya. Saya ini hanya tukang ngonten ibaratnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sibuk ceramah, sibuk ngatur masjid, atau kadang-kadang ada yang beres-beres masjid, nyuci WC, saya ini lebih suka sebagai apa? Sebagai tukang kameramennya aja. Jadi orang ngepel kita kamerain, nyuci WC dikamerain, apalagi yang ceramah kan, itu aja. Terkait tentang di era digital seperti ini, yang kita ketahui, ya masjid telah mengalami banyak perubahan. Kayak tadi telah disebutkan bagaimana yang tadinya kotak amal udah berubah pakai QRIS ya. Jadi orang bisa langsung pencet smartphone-nya, mau sodakoh berapa, mau transfer berapa, udah langsung tinggal klik aja. Nggak pakai pusing-pusing. Ya, inisiator dakwah digital masjid, motivasi dalam mendigitalisasi masjid muncul dari keprihatinan terhadap rendahnya minat generasi muda ya. Kalau tadi ada teman-teman, mungkin saya juga sempat beberapa teman-teman menyampaikan keresahan-keresahan di berbagai daerah. Ada yang mungkin jualan tadi, orang lebih banyak milih yang masuk akal, yang logis ya carinya yang murah, walaupun menyediakan yang bagus-bagus, yang kualitasnya bagus, ditinggal. Ada teman-teman yang tadi merasa ketika kita punya banyak masukan-masukan, punya banyak pemikiran terkait tentang bagaimana mengembangkan masjid, ternyata gara-gara kita umur masih muda ngorak keneh nya akhir nama naon ditolak we ku nutos sarepuhnya. Jadi dianggapnya lu anak bau kencur lah, nggak tahu apa-apa ya, baru masih belajar, nggak tahu hukum. Tapi ya di era digital seperti ini sebenarnya kita bisa berkolaborasi ya sama ya para sesepuh itu gitu loh. Kalau misalnya di daerah Sunda nih contohnya terkait tentang konten digital nih, ada nazom-nazom ya, pakai bahasa Sunda kan banyak tuh. Mungkin tapi sekarang udah agak tergerus ya. Kalau zaman dulu kan sebelum azan, kiai-kiai itu melantunkan nazom-nazom dengan bahasa Sunda, itu udah hilang tuh. Nah, anak-anak muda sebenarnya kalau dia konsen dan dia paham, dia punya smartphone ya, di era digital ini semua itu bisa dijadikan konten. Jadi ketika orang itu dakwah, dakwahnya tuh nggak sebatas mental atau terpentok ke tembok-tembok yang ada aja. Tapi apa di era digital ini ya kita bisa semakin mengembangkan dakwah kita. Apalagi kalau dakwahnya bilingual atau bisa pakai banyak bahasa.
Kalau di NU sendiri kan kemarin tuh baru dikirim dai-dai. Kalau teman-teman bilang nih misionaris nih, emang Kristen aja yang punya, NU juga punya ya, sahabat-sahabat NU. Kemarin ada yang dikirim kemana? Ke Jepang, dai global. Ada yang dikirim ke Taiwan, ada yang ke Inggris, ke Amerika. Atau tadi beliau sempat cerita nih pernah aktif dulu di Papua. Nah, ada teman-teman juga ketika momen Ramadan ini dikirim ke berbagai daerah karena memang menguasai bahasa-bahasa tertentu. Ketika dia di masjid itu aktif pakai bahasa-bahasa tertentu. Tidak hanya bahasa Sunda misalnya, dia jago bahasa Inggris, diaktifkan juga. Kemudian dibikin konten, disebarluaskan. Akhirnya itu kan dapat menarik. Apalagi anak-anak muda yang jago bahasa. Jadi kalau tadi dikatakan pengurus masjid ini harus melakukan kolaborasi. Harus ya berjam'iyah ya, nggak bisa jadi Superman atau orang yang one man show, bisa nggak ngurus masjid? Nggak bisa, dia harus berjam'iyah, berkolaborasi. Jadi siapa saja ketika kita lihat nih orang kayaknya rajin nih sholat nih. Kita lihat backgroundnya apa, latar belakang dia apa, dia punya kemampuan apa, itu kan bisa diakomodir kan. Dijadikan bagaimana kita ini bersatu padu lah. Kalau tadi orang-orang tuanya misalnya nolak, udah kita bikinin konten aja deh, dia lagi ceramah. Tiba-tiba mungkin kontennya viral. Mendatangkan, ya zaman sekarang kita nggak menutup mata lah, yang dicari pasti ujung-ujungnya materi, bener nggak? Sepakat nggak? Ini ada yang punya konten ini nggak? Saya nanti larinya mungkin ke YouTube ya. Kalau terkait tentang digitalisasi masjid, teman-teman pasti udah paham. Yang punya YouTube masjid ada nggak? Yang di atas 10.000? Belum. Ciamis tadi saya mantau. Nyari-nyari Ciamis ya. Ternyata yang viral itu Abah siapa? Yang pakai yang viral itu saya cari-cari nih mana nih akun resminya nih. Tapi di Facebook tadi ada yang live tuh. Saya cek ya, luar biasa. Kalau antum? Assalam. Oh, Banjar. Saya kira Assalam yang di sini nih, yang Habib Syarif. Berapa subscriber itu? Baru sedikit sih. Oh, 3. Yang 10.000 belum ada ya? Facebook Pro. Tadi saya lagi ngobrol-ngobrol di sana makan, ada juga orang Kemenang cerita-cerita Facebook Pro. Kalau teman-teman bapak-bapak ada yang main Facebook Pro? Udah berapa? 8.000, luar biasa. TikTok ada? Sabaraha Kang? Instagram aktif? Berapa tuh followernya? Ya luar biasa lah. Berarti yang hadir di sini ya memang orang-orang yang memang bermain ya, berselancar lah di dunia medsos. Saya nggak mau bahas urusan seperti ini karena saya biasanya orangnya suka roadshow ke pondok-pondok kemana-mana tuh langsung praktek kalau saya. Ayo bikin Facebook, ayo bikin judul, ayo bikin tagar, ya. Kayak sekarang ya langsung praktek coba. Bapak-bapak pasti punya akun kan? Punya nggak? Ada yang punya Facebook, ada yang punya TikTok, ada Instagram ya. Coba sekarang rekam. Kalau saya mukanya jelek lah, ini abang ganteng, bewokan lagi, gagah keren. Iya, Anda mau rekam suasana depan atau bikin video short, kurang di bawah 1 menit aja lah. Sekarang. Jadi biar betul-betul apa yang coba di-upload di itu, tapi kita pakai tagar apa? Masjid berdaya, masjid berdampak ya. Apa tagarnya? Ini harusnya panitia punya tagar. Jadi masjid berdaya berdampak. Tagarnya itu ya. Masjid berdaya berdampak. Itu satu. Tagar kedua apa yang kita sepakati? Jadi Anda ngupload, kasih judulnya apa, itu belakangnya wajib ada tagar itu. Jadi aktivitas kita ini terekam. Nggak datang ke sini, makan, pulang, dapat sarung,
Atau ya kita nggak munak juga ya, pas tanda tangan waduh jangan sampai bolos, ntar jangan-jangan transportnya kurang, nah, ya kan? Nah ini harus ada karyanya juga. Kalau tadi materi itu udah diamalin semua, saya percaya antum ini, saya datang ke sini bukan ngajarin bebek mau berenang kalau kata orang Betawi. Karena apa? Semua antum udah lebih pakar, lebih profesional. Cuman saya datang ke sini hanya ingin bagaimana kita memiliki jejak digital bahwa di bulan suci Ramadan ini kita pernah duduk di sini untuk memikirkan umat. Seperti itu. Dengan anggaran yang luar biasa pasti. Mereka 24 jam nggak tidur nih mikirin kita datang kemarin. Udah, ada yang udah ngerekam belum? Ayo tuh. Hah? Udah diupload? Udah kemana aja? Yang penontonnya lebih banyak mana? Misalnya, saya penonton yang lebih banyaknya di Facebook. Berarti bikin reel ya. Atau Akang ini tadi di Instagram, enggak. Ada yang di TikTok. Atau pangersa, abdi mah ngerekam helaweng kayak di bumi. Tapi setidaknya mendingan di sini dah. Tagarnya tadi apa? Masjid berdaya berdampak. Itu tagar nyambung semua, jangan dipisah ya. Kemudian tagar lagi, Kemenag Jabar. Jaya, oh ada jayanya, Kemenag Jabar Jaya. Itu tagar kedua, tagar ketiga terserah lah. Jadi nanti ketika kita cari, tinggal ketik itu, ada jejak digital kita. Nah itu, kalau saya sih maunya seperti itu. Ini ada Kiai Nusantara, yang nggak nyampe, belum 50.000 ya, 42.000. Saya di sini hampir punya 29 halaman. Di atas 10.000 ya, satu halamannya. Saya ngurus sendiri tuh, 29 halaman. Kemudian TikTok lembaga resmi LTNNU Jawa Barat, ya ketua mengamanahi ke saya juga. YouTube, TikTok berapa ya? 20, TikTok kalau nggak salah udah 23.000. Kalau YouTube masih 11.000. Itu resmi punya LTNNU Jawa Barat. Jadi makanya kalau kemarin Kang Imam, beliau nelpon jam 1, Anda bukan peserta, maju ke depan katanya. Jam 1, ya saya belum tidur, saya bilang emang kerjaan saya tukang edit. Jadi saya tidur paling setengah 2, jam 3 udah bangun lagi, ngedit lagi. Kalau lagi ada terjemah ya nerjemah ya. Kalau lagi nggak ada, saya bikin berita. Kalau nggak bikin konten, itu kerjaan saya. Kalau bapak-bapak kan sibuk di kantor, di masjid, di pondok ya, di sekolah. Saya udah mengundurkan diri dari sekolah. Karena ya udah mungkin Allah takdirkan saya terjun di dunia seperti ini gitu. Nah ini ada website. Jadi ketika kita aktif di masjid, kita bisa aktif di mana aja. Misalnya di website, kita harus menulis apa saja yang ada di masjid. Itu kita kirim ke website. Sekarang kan ada AI, bener gak? AI lah, cek orang Sunda namanya. Nah itu kalau kita tidak aktif menulis, ini jujur aja ya, saya dulu ketika kuliah di UPI, itu pindah bukan bawa baju, bawa buku. Saya dapat duit, pasti beli buku di Gramedia, pasti beli buku di Gunung Agung. Karena saya suka baca, suka nulis. Nah sekarang minat nulis kurang, baca kurang. Saya cek di Kemenag tadi, lagi apa website-nya kalau nggak salah lagi ini ya. Ya, lagi down. Saya cek, pengen tahu gitu ya. Nah ini harus ada juga penulis-penulis. Jadi ada yang jago nulis, tarik dia, jadikan DKM juga. Ada yang jago ngedit, bikin konten, kasih dia. Ternyata dia jago punyanya di IG, dorong dia. Jadi semua tuh hidup, dakwahnya kita tuh nggak mentok di tembok. Kalau tadi dikatakan ada konflik, Muhammadiyah, NU, mau 11, mau 23, ya kan? Atau ada persisnya, belum ada yang mazhabnya beda-beda lagi kan? Ribut. Saya dulu kuliah di UPI, didorong dari masjid, diusir. Kalau Anda tidak keluar dari masjid ini, kami buang segala peralatan Anda. Saya mengalami itu, konflik-konflik seperti itu. Di UPI, di Geger Kalong, Girang saya dulu pernah. Sampai diusir saya pernah. Ada konflik-konflik seperti itu. Kenapa? Ya karena memang DKM-nya itu bukan orang-orang yang mumpuni dan bukan orang-orang yang ahli. Dan mereka orang yang tidak mau berkolaborasi, tidak mau berjam'iyah. Kalau di NU ya, teman-teman, sahabat-sahabat, kita ini didorong untuk menyampaikan dakwah-dakwah yang ramah,
yang moderat, tawasud, tawazun ya kan, yang iktidal seperti itu. Jadi ketika kita bisa bikin konten, konten juga dapat mengontrol siapa aja yang berdakwah. Jadi enggak nanti tiba-tiba datang pendakwah jadi provokator. Ya, tadi kata Kiai Fatoni ya, pulang tim masjid bukannya berangkulan salaman, garelut. Ayat tuh gitu. Ayat. Nah, hal-hal seperti ini bisa viral. Tapi viralnya negatif ya, teman-teman. Nah, kita nih DKM maunya bikin viral nih yang positif gitu kan. Kayak bikin koperasi, bikin badan usaha, buka pom bensin, atau tadi ada yang buka ruko. Nah, ini kan kalau dipublikasi, terus kalau Akang tadi mau bersaing misalnya jualan, bikin TikTok. TikToknya juga harus hati-hati. Harus nanti sampai bisa monetisasi. Terus bisa dapat keranjang kuning. Udah nggak mikirin duit lagi. Ini zaman sekarang mikirin, ya pulang dari Kemenang, gua rekening diminta, NPWP diminta, cair berapa belas juta ya buat masjid gua nih. Ya kan? Kita udah nggak berpikir ke situ. Di era digital kita harus akui memang kita butuh biaya banyak. Ketika kita tantang nih para DKM untuk memviralkan, mempublikasikan masjid, aktivitas penceramah yang ada, itu butuh peralatan, butuh handphone, ya kan? Tripod, kamera-kamera profesional, laptop, wah, tuntutan-tuntutan itu banyak. DKM yang udah sepuh geleng-geleng nggak? Ah, lu cana naon udah pengen peralatan. Ya teman-teman bisa lihat lah masjid-masjid yang lain kenapa bisa terkenal, karena publikasinya bagus, medianya bagus, mereka tuh aktif di medsos. Jadi udah mengerti betul nih kita di era-era digital, di zaman-zaman AI. Kayak bikin apa tulisan-tulisan aja teman-teman tinggal kasih berapa paragraf dia nulis sendiri sekarang. Tapi ya tetap harus diedit ya. Itu teman-teman. Belum 20 menit ya. Ya, nah ini ada LTN NU Jabar. Terus kalau YouTube, teman-teman nih main YouTube itu harus main-main kayak gini juga. Saya main di YouTube, tapi kadang-kadang kalau kita di Nahdien itu, kita suka ada hiburannya ya. Nanti ada sholawatan, tapi kena copyright, akhirnya kita nggak bisa dimonetisasi. Tapi kalau LTN punya ya, LTN NU Jabar itu punya, itu bisa dimonetisasi. Mungkin teman-teman bisa cek lah, LTN NU, mana ya? LTN NU Jabar. Nah ini 11.000, tapi ini alhamdulillah adalah dikit-dikit gitu kan, nanti tiap bulan duit masuk gitu kan. Ini punya LTN NU Jabar resmi ya, website resmi, apa YouTube resmi. Ini website resmi yang ini. Oke. Nah saya punya hobi juga, kadang-kadang itu jalan-jalan, transportasi. Jadi kalau saya nemenin kiai, nemenin Habib dakwah kemana-mana, ke pondok, ke masjid-masjid agung kemana tuh, keliling Cianjur sampai ke Kalimantan, Sumatera, jadi kameramen aja. Tapi apa, di sepanjang jalan misalnya orang kiainya belum ceramah, ya saya ngerekam bis lewat. Atau kalau naik pesawat saya bikin konten tentang pesawat. Nah itu 50.000 ke atas, udah monetisasi, duit masuk. Jadi ya bikin konten aja. Tadi ada yang bingung, teman sekamar saya mana tadi? Nah ini beliau punya masjid yang view-nya katanya bagus pemandangannya. Nah itu berarti harus cari anak-anak muda yang jago main medsos. Dibikin viral tuh masjid, pemandangannya indah. Sumedang mah waduh luar biasa lah. Saya pernah keliling-keliling juga tuh. Bikin acara-acara kayak gini sama Kiai Izzat, sama Kang Imam di beberapa pondok pesantren. Nah itu dipublikasikan. Tapi kalau kita cuman ya hanya ngundang penceramah yang viral, ya udah sekali aja, habis itu hilang, ya kan? Tapi kalau kita rutin bikin konten, jadi harus ada apa, istiqomah, harus dawam. Jangan hari ini bikin konten, ini yang punya YouTube biasa. Hari ini bikin konten, nanti dia ngupload lagi 5 bulan ke depan. Ya penonton udah kabur. Algoritma
langsung jeblok, jatuh gitu loh. TikTok sama, Facebook Pro juga sama gitu. Nah, ini beliau Dr. Suyanto ya. Beliau senior saya di LTM dulu. Saya masih di Bogor. Beliau udah di Jawa Barat. Beliau senior saya, main YouTube juga ya. Dr. Upi, calon profesor. Sahabat saya juga nih. Iya, oh masih bujangan bener Kang Imam. Nah, teman-teman yang main YouTube nih, pernah dikutak-atik gak? Ini. Yang main YouTube tadi siapa? Ada, Kang. Ininya dikutak-atik gak nih YouTube studionya?